kajen teu wanguh jendur kajen anggan jeung bara. Guys, kita akan ngobrol di sini menjelaskan tentang sejarah daripada lukisan Purbasari dan Lutung Kasarung, dan kemudian sejarah tentang cerita dari Purbasari dan Lutung Kasarung itu sendiri. Gimana perihal lukisan yang Purbasari dan Lutung Kasarung itu milik siapa dan dibuat tahun berapa? Ceritanya lukisan dulu ya. Lukisan kuno itu berawal daripada para seniman di Sanggar Sri Asih, yang konon katanya itu dari tahun 40-an atau udah lama lah, mungkin 60 tahun. Oh, berarti 60 tahunan udah ada 60 tahun lah ya. Dan itu sejarah lukisan itu berawal daripada si Abah, almarhum Abah yang dari Cigunung. Itu adalah para seniman dari Sukabumi, dari Sanggar Sri Asih itu sendiri. Jadi si Abah yang menyimpan lukisan itu. Ya. Si Abah itu riwayat lukisan itu. Si Abah itu pemimpin Sanggar itu atau salah apa? salah satu seniman Sanggar itu ya. Dan dipercaya untuk menyimpan lukisan itu. Ya. Dan riwayat penuh sejarah, lalu lukisan itu penuh makna dan bersejarah. Para ahli, para seniman Sunda itu sendiri. Nah, dan termasuk lukisan itu adalah termasuk lukisan kuno, lukisan antik ya. Dan mungkin bisa dijelaskan kenapa lukisan itu bisa berada di tangan Mama dan Mama dipercaya untuk menyimpan lukisan itu. Berawal daripada, karena saya sering napak tilas ya, berawal daripada silaturahmi, ngobrol dengan beliau, karena saya itu senang dengan sejarah-sejarah Sunda, senang ngobrol sama para sesepuh, terutama para seniman, ahli sejarah, seperti itu. Nah, dan itu suatu kebanggaan juga ya, bisa dipercaya untuk menyimpan lukisan kuno dari seniman Sukabumi, seniman Sunda gitu. Dan mungkin bisa dijaga baik-baik juga ya, karena itu adalah barang antik. Dan cerita dari Purbasari dan Lutung Kasarung ini, ceritanya itu alur riwayatnya seperti apa dari awal sampai akhir, bisa menjelaskan? Begini, cerita dongeng daripada Purbasari itu adalah cerita rakyat Sunda ya. Lutung Kasarung dengan judulnya itu Lutung Kasarung. Purbasari dan Lutung Kasarung. Ya, Lutung Kasarung itu udah terkenal untuk menjadi suatu drama dongeng kosa. Ya, dongeng orang-orang Sunda. Udah kemungkinan orang-orang zaman dulu itu tahu. Dan sejarahnya berawal dari cerita kerajaan Pasir Batang dari kerajaan Galuh. Pasir Batang dari kerajaan Galuh. Iya. Di daerah dari Galuh itu kan dari Sunda. Cerita kerajaan Galuh itu Sunda. Kerajaan Pasir Batang itu adalah rajanya dengan nama Tapak Agung. Raja Tapak Agung. Dan mempunyai 5 bersaudari ya. Pertama Purbararang, Purba Kencana, Purba Enda, Purbalei, dan Purbasari. Nah, Purbasari ini adalah bungsu dari keempat saudaranya ya. Terus kemudian Raja Tapak Agung itu kan udah mulai tua, dan beliau akan mewariskan tahta kerajaannya kepada Purbasari, karena Purbasari itu adalah sosok yang bijak, baik hati, lemah lembut,
pokoknya akhlaknya baik budi seperti pekertinya itu, ya. jadi Dan bagus, parasnya juga lebih cantik. cantik Oh, lebih cantik dari saudara-saudaranya yang lain. dan Oh, ketika terus? itu Purbararang sama suaminya itu mempunyai suatu Siasat. iri dengki Hmm. karena kenapa tahta itu bisa jatuh kepada Purbasari, sedangkan dia itu adalah saudara yang pertama dan terjadilah Muncullah pikiran jahat. ya terjadilah suatu kejahatan itu dimulai dari situ, dari iri dengki itu tersendiri. Terus Dan Purbararang itu bekerjasama dengan para penyihir menurut ceritanya untuk menyihir Purbasari menjadi berwajah buruk gitu. dari penyakit kulit itu ya. Ya. Hmm. Setelah itu Purbasari diusir dari kerajaan itu, bukan diusir secara itu ya, untuk Mungkin diasingkan dulu untuk sementara karena ya, ke hutan, untuk inilah memperbaiki diri gitu ya. memperbaiki wajahnya. Mm. Dan setelah itu Purbasari bertemulah dengan Lutung Kasarung. Kalau Sundanya itu kan Lutung Kasarung. Tapi kalau misalnya bahasa di itunya istilahnya itu kayak kera hitam. Kera hitam. Kalau bahasa Sundanya Lutung Kasarung. Setelah itu bertemulah mereka di hutan. Ternyata Lutung Kasarung itu adalah sosok pangeran dari Kayangan menurut dongeng, dan namanya itu Guru Minda. Guru Minda seorang yang sakti. Pangeran Guru Minda. Ya, karena Dan Lutung Kasarung ini menemani hari-hari Purbasari. iya, Dan kalau kita pengen tahu nih, kenapa si Pangeran Guru Minda ini berubah jadi kera? karena itu untuk menyamar dari seperti manusia itu biar tidak mengetahui sosok seperti Identitas aslinya. Ya. Jadi ada maksud dan tujuan tertentu mungkin. Singkat cerita, Purbasari itu bersama Lutung Kasarung itu untuk memperbaiki wajahnya Purbasari itu ada istilahnya ada bukan firasat, ilapat gitu, kata Lutung Kasarung itu. Cobalah mandi di suatu danau yang memang udah dikasih mantra sama si Lutung Kasarung itu atau Guru Minda itu. Diobatinlah sama Lutung Kasarung Purbasari tersebut dan berubahlah menjadi cantik kembali, Seperti semula lagi. Dan selanjutnya Purbasari itu pulanglah sama Lutung Kasarung itu ke kerajaannya. Setelah itu Apa reaksi Purbararang ya semuanya terkejut melihat Lutung, bukan melihat kecantikan kecantikan si Purbasari kembali. Dan yang dibawa si Purbasari itu kan lutung. Dan mereka itu memandang sebelah mata siapa sosok Kasarung itu, sampai Purbasari itu mau berteman dengan seekor kera gitu kan. Kisah selanjutnya itu terjadilah suatu sayembara, mengadakan sayembara lah raja sama Purbararang itu. Siapa sosok suami atau misalnya pendamping hidup yang paling tampan, maka dialah yang akan menjadi penerus Kerajaan. tahta kerajaan. Dengan bangganya mungkin si Purbararang, Purbararang menggandeng ya. suaminya yang tampan. Nah, seperti itu terjadilah pada suatu hari ketika sayembara itu terjadi, Purbararang kan merasa percaya diri dengan suaminya yang tampan itu. Mungkin saya menjadi seorang pewaris tahta kerajaan itu menurut Purbararang. Tapi ketika itu Purbasari juga dengan bangga, dengan ikhlas dia membawa Lutung Kasarung sebagai itu pasangannya. sebagai pasangannya, dan mereka pun mencibirnya. Kan nggak mungkin seorang sosok kera menjadi pendamping seorang putri,
Lutung Kasarung itu, dan terjadilah hal yang tidak terduga. Lutung Kasarung itu menjadi seorang pangeran yang sebenarnya. Yang si pangeran siapa tadi namanya? Gurumindha. Guru Minda berubahlah menjadi sosok aslinya yang sangat tampan. Kemudian mungkin yang lain. Ya, setelah terjadi seperti itu, otomatis ayahanda mereka itu menjatuhkan warisan tetap kerajaan itu kepada Purbasari dan Gurumindha tersebut. Itulah dongeng atau cerita rakyat Sunda Lutung Kasarung itu pada zaman itu, menceritakan kisah seperti itu adalah Nah, begitu cerita Sunda dari Purbasari dan Lutung Kasarung. Namun sebenarnya dari cerita itu ada pesan yang tersirat yang disampaikan oleh daripada cerita tersebut. Jadi pesannya itu seperti apa? Pesannya, orang tua dulu itu kan memberi pesan kepada anaknya itu dengan cara dongeng, dengan cara cerita, biar gampang itu. Karena pesannya itu adalah di dalam kehidupan kita itu harus mempunyai budi pekerti yang baik, yang bijaksana, istilahnya yang bersih hati dengan tulus, maka akan membuahkan hasil juga yang baik dengan sabar dan kejujuran serta keikhlasan akan berbuah baik juga, seperti itu. Itu adalah mencontohkan sosok yang baik dan jahat. Tapi sebenarnya kalau digali lebih dalam itu banyak pesan ya mah dari cerita tersebut. Entah itu cerita itu nyata aslinya atau cuma sekedar dongeng. Mungkin para ahli sejarah yang lebih tahu, seniman yang lebih tahu. Tapi di dalam kandungan dongeng itu banyak sekali pesan-pesan tersembunyi yang masih bisa dijabarkan, diluaskan gitu ya, lebih dalam lagi mungkin seperti itu ya pesannya. Itu adalah suatu pesan melalui cerita rakyat Sunda. Kalau di barat, kalau di Eropa itu Beauty in the Beast. Beauty in the Beast. Beauty in the Beast juga ngambil dari, bisa jadi terinspirasi dari cerita rakyat Lutung Kasarung. Sunda, cerita dari Indonesia. Tidak. Nggak tahu. Jadi begitu ya guys. Kalian bisa cari referensi lain untuk mengetahui dari pesan dari cerita Purbasari dan Kasarung. Sudah ya. Gusti Kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di sekitar daerah Puncak Manis, Kadudampit. Di sini pemandangannya atau view-nya sangat indah guys. Jadi buat refreshing, cuci mata, sekalian untuk olahraga juga bisa. Yuk langsung olahraga. goong te kain pitotos dukana bangkarna kajen teu wanguh jeung dur kajen anggal
jenagi agak keras biasa Ke atas biar lebih jelas. Bagus ini kan sayang kalau dilewatkan ya. berjalan ke pasir lamunan di terajian gening mana buntangan bing bari nece sarapna di gunung padang reang penggeret banena geus kaden mega katurun. Guys, video kali ini cukup dulu ya. Ditunggu video selanjutnya, bakalan ada video-video yang menarik yang akan memberikan informasi untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya kamu bisa bernotifikasi dengan saya. Jangan lupa subscribe. Dadah.